Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan mempelajari bab baru dari sejarah peminatan kelas 11 IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa, bab 3 ya. Peristiwa-peristiwa penting di Eropa, di mana ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di Eropa dan berpengaruh terhadap Indonesia juga, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita mempelajari mengenai peristiwa apa saja yang terjadi di Eropa, kita harus tahu dulu periodisasi sejarah Eropa ya. Periodisasi sejarah Eropa ini diawali dari abad klasik ya. Ingat, ini sejarah Eropa ya. Jadi prasejarah tidak termasuk ke dalam ini. Itu. Kita masuk dulu ke abad klasik, kurang lebih abad 7 sebelum Masehi sampai abad 5 Masehi. Ini kurang lebih ya, masih diperkirakan. Nah, dimulai ketika munculnya peradaban Yunani dan Romawi kuno dan berakhir ketika runtuhnya Romawi Barat. Asal kalian tahu, pada abad klasik ini peradaban Yunani dan Romawi kuno sangat maju pesat ya. Muncul banyak filsafat, ilmu pengetahuan, bahkan banyak muncul orang-orang yang menggunakan atau mengungkapkan teori-teori yang bahkan dipelajari sampai sekarang gitu. Nah, keberlangsungan abad klasik ini sampai runtuhnya Romawi Barat. Ingat ya, Romawi itu nanti dibagi dua. Ya, dibagi dua. Nanti Kaisar Diocletianus membagi dua Romawi ya, karena wilayahnya terlalu luas. Ya, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Ada dua Romawi ini ya. Nanti dibagi dua karena wilayahnya terlalu luas. Itu yang pertama, abad klasik. Sebenarnya tidak kita pelajari ya abad klasik ini. Hanya memberi gambaran dulu untuk kalian. Periodisasi sejarah Eropa. Lalu selanjutnya abad pertengahan. Kurang lebih abad 5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Nah, ini yang kita pelajari mulai dari abad pertengahan. Karena abad klasik pada dasarnya itu sudah dipelajari di kelas 1 ya. Dimulai ketika runtuhnya Romawi Barat sampai lahirnya Renaissance. Asal kalian tahu, Romawi Barat ini runtuh diakibatkan oleh yang utamanya ya, terakhirannya itu oleh serangan kaum barbar dari Jermanik ya, dari Jerman, wilayah Jerman lah. Dimulai ketika runtuhnya Romawi Barat sampai lahirnya Renaissance. Nah, yang akan kita pelajari salah satunya adalah Renaissance ya. Lalu yang selanjutnya adalah abad modern, yaitu abad 15 Masehi sampai sekarang. Ya, jadi di sini zaman Romawi dan Yunani kuno. Kalau di sini abad pertengahan ini adalah abad dominasi gereja. Oke. Kita langsung masuk ke yang pertama adalah adanya Dark Age atau zaman kegelapan. Nah, ini adalah merupakan salah satu peristiwa di mana peristiwa ini nanti yang menyebabkan terjadinya pembaharuan atau Renaissance. Ya, kita pelajari dulu Dark Age. Nah, Dark Age ini terjadi saat abad pertengahan. Ya, jadi sebenarnya abad pertengahan ini ada yang menyebut juga Dark Age. Ya, Dark Age sama dengan abad pertengahan. Ada yang menyebut seperti itu. Ya, di mana dominasi gereja begitu kuat mengatur setiap urusan dalam kehidupan masyarakat. Nah, asal kalian tahu, abad ini yaitu abad di mana ketika masyarakat Eropa terjebak dalam barbarisme dan agama.
terjebak dalam dan agama. Konteks barbarisme di sini adalah konteks apa ya? Jadi primitif ya, primitif. Karena ilmu pengetahuan di sini tidak dapat berkembang. Karena apa? Karena tadi ada dominasi gereja. Gereja ini mendominasi sampai ke berbagai bidang, ya, sehingga banyak ilmu pengetahuan dari Romawi dan Yunani kuno ini punah, ya, bukan banyak, hampir semuanya punah, gitu. Nah, adapun penyebab dari Dark Age, ya, Dark Age ini kalau dianalogikan itu seperti gelap, ya, makanya Dark Age namanya, gelap. Jadi gelap dari apa? Dari ilmu pengetahuan. Itu penyebab Dark Age yang pertama adalah kaum Barbar, Odoaker dan bangsa Jermanik yang menguasai Eropa saat itu tidak memiliki kecakapan apapun di dalam bidang seni, budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi pada intinya di sini warisan dari bangsa Yunani dan Romawi terputus, ya, terputus, tidak dilanjutkan karena ketidakmampuan bangsa selanjutnya di Eropa, gitu. Ingat, Romawi ada dua, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Yang di sini yang runtuh di sini itu Romawi Barat. Romawi Timur itu masih ada. Nanti runtuhnya setelah ibu kotanya yaitu Konstantinopel jatuh, ya. Tidak memiliki kecakapan apapun dalam bidang seni, budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa diteruskan warisan dari peradaban Yunani dan Romawi kuno ini. Lalu yang selanjutnya, gereja terlalu dominan dalam kehidupan masyarakat, ya, sehingga di sini masyarakat selalu memikirkan akhirat. Jadi kesejahteraan dunia tidak dipikirkan. Makanya tadi saya sebutkan tadi terjebak dalam barbarisme dan agama. Mereka hanya memikirkan akhirat saja. Ya, bagaimana saya nanti masuk surga atau tidak, masuk surga atau tidak, tapi keberlangsungan hidup di dunia itu tidak difikirkan, gitu. Jadi agama di sini sangat mendominasi, ya. Ya, agama di sini konteksnya agama Kristen. Ketika di Eropa kan dikuasai oleh Kristen, agama Kristen seperti itu. Lalu nomor 3, adanya sistem manor yang menghambat laju ekonomi masyarakat. Sistem manor ini adalah cikal bakal feodalisme. Nah, feodalisme ini apa? Feodalisme adalah sistem sosial politik di mana bangsawan menjadi penguasa, gitu, ya. Bangsawan menjadi penguasa. Sistem manor juga disebut sebagai sistem tuan tanah. Jadi nanti di sini tanah di sebuah wilayah itu dimiliki oleh raja. Nah, negara itu dimiliki oleh raja. Raja itu nanti membagikan tanah tersebut kepada bangsawan. Nah, bangsawan ini nanti nanti menggarap tanah dengan menyewa petani. Petani dibayar dengan apa? Dengan perlindungan. Nah, ini sistem manor, ya, saya jelasin dulu sistemnya gimana. Lalu para bangsawan juga menyewa prajurit yang dibayar
oleh hasil tani. Nah, dan prajurit memberikan perlindungan kepada petani dan bangsawan. Jadi bangsawan yang mengatur gitu, sehingga apa? Sehingga petani di sini terjebak di dalam feodalisme, di dalam tanahnya tersebut, karena tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa berdagang, tidak bisa ke dunia luar karena sudah terikat di dalam sistem tuan tanah tadi, ya. Jadi bangsawan punya tanah, tanah tersebut digarap oleh petani, ya. Bangsawan memberikan tempat tinggal kepada petani, lalu bangsawan menyewa prajurit, ya, menyewa prajurit diberikan dibayar oleh hasil tani, sementara prajurit juga memberikan perlindungan terhadap petani dan bangsawan. Jadi simbiosis lah kalau bisa dibilang seperti itu, ya. Itu sistem manor. Sistem manor ini atau sistem tuan tanah menghambat laju ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak bisa berkembang karena apa? Karena begitu-begitu saja tidak bisa tidak bisa menjadi kaya, tidak bisa hartanya ini melimpah karena harus diberikan kepada bangsawan, ya. Bertani, pajaknya diberikan kepada bangsawan dan ada yang disimpan untuk makan. Udah gitu terus gitu. Jadi tidak ada kemajuan di dalam ekonomi masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya Dark Age ini adalah kondisi di mana nanti dominasi gereja sangat terasa di berbagai bidang, ya. Sehingga ilmu pengetahuan dan seni, budaya, sastra dan lain-lain itu tidak dapat berkembang karena ada dominasi gereja. Bahkan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan ajaran atau doktrin gereja itu dianggap sesat, ya. Dianggap sesat. Orang-orangnya dipenjarakan, sehingga tidak ada yang berani mengeluarkan teori-teori ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan doktrin atau ajaran gereja. Misalnya nih, gereja berkata bahwasannya, contoh dari doktrin gereja adalah teori mengenai pusat tata surya adalah bumi. Sementara nanti ada teori yang mengemukakan bahwasannya pusat tata surya adalah matahari. Nah, hal ini tidak diterima oleh gereja dan dianggap itu ajaran sesat gitu, ya. Gereja sangat mendominasi, bahkan raja pun itu ada di bawah kekuasaan paus, ya, nurut ke paus, pimpinan tertinggi umat Nasrani gitu. Nah, lalu di sini terjadilah Renaissance karena apa? Karena tadi dominasi gereja, ya. Renaissance ini apa? Pengertiannya dulu, ya. Renaissance yang artinya lahir kembali adalah sebuah periode di dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan melahirkan kembali peradaban Yunani dan Romawi kuno. Jadi peradaban pada abad klasik itu dilahirkan kembali, itu, ya. Jadi Renaissance di sini adalah gerakan awalnya gerakan budaya, ya, untuk melahirkan kembali peradaban Yunani dan Romawi kuno, seni, sastra, arsitektur, dan bahkan ilmu pengetahuan gitu. Nah, asal kalian tahu, Renaissance ini merupakan gerakan untuk melawan Dark Age, ya, gerakan untuk melawan dominasi gereja. Ya, awalnya ini gerakan budaya yang melahirkan seni. Jadi sebelum adanya Renaissance, seni di Eropa itu sangat sangat terbatas, sangat kuno sekali. Ya, karena adanya gerakan Renaissance muncullah pelukis-pelukis baru, ahli-ahli sastra dan lain-lain. Ya, awalnya gerakan budaya yang melahirkan seni, namun berkembang nanti menjadi gerakan politik dan ekonomi.
bahkan nanti memunculkan merkantilisme gitu. Ini Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, Renaissance ya, yang nanti artinya adalah lahir kembali. Jadi melahirkan kembali peradaban Yunani dan Romawi kuno yang hilang. Di mana hilangnya? Di Dark Age gitu. Itu arti Renaissance. Nah, Renaissance ini didukung oleh para humanis ya, orang-orang yang menganut paham humanisme. Apa itu humanisme? Di sini sudah saya ketik ya. Humanisme adalah paham yang menjunjung tinggi martabat, nilai dan kedudukan manusia sehingga manusia bisa mencapai kesejahteraan di dunia. Jadi di sini mengutamakan kesejahteraan manusia. Bagaimana caranya manusia bisa hidup sejahtera, hidup makmur di dunia? Ya, mereka berpikir kebanyakan sih didominasi pemikirannya oleh logika ya, humanisme ini. Ya, jadi mereka berusaha untuk menjadikan hidup mereka berarti di dunia. Itulah kasarnya. Ya. Nah, adapun lupa, humanisme itu ada dua ya. Ada humanisme religi, ada humanisme sekuler. Humanisme religi ini didasari agama, sementara humanisme sekuler didasari logika. Contoh, humanisme religi. Ya, kita sebagai umat Islam itu berpercaya akan adanya ikhtiar dan doa. Nah, ikhtiarnya ini termasuk di dalam humanisme. Sementara doanya di sini kita mendasari kepada religinya. Sementara kalau sekuler itu hanya berdasarkan logika saja. Ya, bahkan nanti ada muncul sekulerisme di mana mengesampingkan agama di kehidupan. Itu. Jadi menganggap agama itu tidak terlalu penting di dalam kehidupan. Itu ya. Lalu selanjutnya, kenapa sih bisa terjadi Renaissance? Ya, jadi Renaissance terjadi pertama-tama awalnya karena adanya kota dagang. Kota dagang di sini adalah kota Florence. Kota Florence ini di Italia, di mana kota Florence ini adalah kota yang strategis dan subur. Ya, didatangi pedagang dari timur. Ya, ingat, di timur itu tidak terjadi Dark Age ya. Di Arab itu tidak terjadi Dark Age. Di Romawi Timur juga tidak terjadi Dark Age. Yang terjadi Dark Age itu hanya di Eropa saja. Ya, di Eropa saja. Jadi umat Islam itu tidak mengalami yang namanya Dark Age. Ya, seperti itu. Nah, karena didatangi pedagang, karena banyak terjadi transaksi di Eropa, ya di Florence khususnya, nanti mereka bertukar barang-barang. Ya, barang-barang dari timur masuk ke Eropa, barang-barang Eropa masuk ke timur. Nah, barang-barang dari timur ini terdiri dari karya seni, sastra, patung, arsitektur dan lain-lain. Orang-orang Eropa melihat, wah, arsitektur dari timur itu sangat hebat sekali. Ya, bahkan ada ajaran-ajaran mengenai atau ilmu-ilmu pengetahuan yang juga disebarkan ya dari timur. Misalnya ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Ini dipandang sebagai hal yang baru bagi orang-orang Eropa. Sehingga mereka tergerak ingin mempelajari. Nah gitu ya, karena adanya komunikasi orang-orang timur dan orang-orang Eropa. Ya, berkat adanya kota dagang ini. Ya, ada komunikasi. Jadi di sini intinya komunikasi. Ada interaksi antara orang-orang
Eropa dan orang-orang timur yang berdagang. Seperti itu ya. Kota Florence di Italia. Nanti hal tersebut akan menyebar ke kota-kota Italia yang lain. Ya, setelah menyebar di kota-kota sekitar Italia, menyebarlah ke seluruh Eropa. Seperti itu. Lalu munculnya kelas menengah baru. Kelas menengah baru di sini adalah pedagang yang menggantikan peran bangsawan. Sebagai penguasa. Jadi yang kaya itu nanti pedagang. Karena apa? Karena lagi ngetren-ngetrennya perdagangan tersebut itu. Mengalahkan peran bangsawan. Ya, jadi kekuasaan itu nanti dipegang oleh kelas menengah baru atau para pedagang. Dimulai dari adanya kota dagang ini. Gitu. Lalu adanya bangsawan progresif. Bangsawan progresif di sini adalah keluarga Medici namanya. Ya, keluarga Medici ini ada di Italia, di Florence ya. Keluarga Medici awalnya ini adalah pengrajin wol. Pengrajin sutra kalau nggak salah apa wol ya. Pokoknya pengrajin kain yang lama kelamaan mereka sukses. Nah, keluarga Medici dan bangsawan-bangsawan yang lain yang progresif ini membantu maksudnya ya. Membantu Renaissance, mendukung terjadinya Renaissance. Keluarga Medici dan keluarga-keluarga yang lain nanti mendirikan sekolah-sekolah mengenai sastra, sekolah-sekolah filsafat. Contoh, keluarga Medici mendirikan Akademia Plato. Nah, di sini nanti ini sekolah seni ya, nanti melahirkan seniman-seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci, lalu Raphael, Michelangelo mungkin ya, Michelangelo dan Donatello. Itu lahir berkat kontribusi dari keluarga Medici. Lalu selanjutnya adanya kemiskinan. Kemiskinan di sini menuntut masyarakat memperjuangkan hidupnya. Ya, ada yang bilang jika manusia sekarat mereka akan sadar. Nah, di sini ini yang menyebabkan kemiskinan, yang menyebabkan mereka sadar karena mereka sadar akan adanya perjuangan. Ya, tidak mungkin roti tiba-tiba turun dari surga tanpa ada usaha dari mereka untuk mencari roti tersebut. Gitu ya. Jadi untuk mempertahankan hidupnya, mereka mencoba berikhtiar atau berusaha dan sadar bahwasannya agama itu tidak bisa tidak bisa membuat perut mereka kenyang tanpa adanya usaha, gitu ya. Lalu selanjutnya jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ya. Kita tahu Konstantinopel ini ibu kota Romawi Timur. Nah, di sini Romawi Timur kita bahas sekarang. Tadi Romawi Barat ya. Ini ibu kota Romawi Timur. Ibu kota Romawi Timur ini banyak perpustakaan dan ilmu pengetahuan maju di sana. Ya, sehingga ketika Konstantinopel ditaklukkan Turki Ottoman, ya, orang-orang atau ahli-ahli ilmu dari Konstantinopel ini berpindah nanti ke Romawi Barat itu, ya. Sehingga banyak ahli yang migrasi dari Romawi Timur
ke Eropa. Sekarang Konstantinopel ini jadi Istanbul, Turki-nya. Jadi karena adanya penaklukan Konstantinopel, orang-orang pintar di Konstantinopel yang pada hakikatnya di Konstantinopel ini tidak terjadi Dark Age, karena mereka sudah pintar gitu, berpindah kemana? Ke Eropa karena keterpaksaan. Ingat, orang-orang Romawi Timur dan Turki ini bermusuhan. Sehingga tidak ada tempat untuk mereka di Konstantinopel, sehingga terpaksa mereka pindah ke Eropa, dan di Eropa mereka menyebarkan atau mengajari orang-orang Eropa ilmu-ilmu yang mereka ketahui gitu. Lalu penemuan mesin cetak oleh Gutenberg tahun 1454 Jerman ya. Hal ini membantu mempercepat penyebaran. Ya, karena orang-orang nanti menulis di selebaran, menulis di surat kabar nanti. Ya. Lalu ada dampak Renaissance terakhir, ada dampak Renaissance. Yang pertama munculnya kebebasan, kemerdekaan dan kemandirian. Ini tidak dikekang gereja ya. Lalu munculnya banyak karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan ya, seperti lukisan, puisi, lalu arsitektur dan lain-lain. Munculnya sekularisme ini paham yang mengenyampingkan agama dalam kehidupan ya, dianggapnya agama di sini tidak terlalu penting gitu. Mulai tergantikannya feodalisme oleh pedagang. Nah, sistem feodalisme tadi sudah disebutkan, sistem yang penguasanya adalah bangsawan, digantikan nanti oleh para pedagang. Nah, nanti muncul merkantilisme. Nanti dibahas merkantilisme ya di materi berbeda. Lalu ekonomi politiknya, yaitu kaum pedagang menjadi penguasa baru, tadi mengalahkan kaum bangsawan. Lalu menguatnya fungsi dan peran negara. Di sini tidak terikat lagi gereja, Dan terakhir munculnya revolusi industri. Nanti ada dijelaskan di materi berbeda ya. Revolusi industri ini intinya pergantian tenaga manusia oleh mesin, sehingga terjadinya industrialisasi gitu ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, jika ada materi yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan, bisa melalui WhatsApp ataupun kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.